Leng kuwi bolongan. Lon. Bolongane urip. Meski menuai banyak kontroversi, film berjudul Kucumbu Tubuh Indahku ini berhasil meraih berbagai penghargaan baik dalam skala nasional maupun internasional. Pada tahun 2019 lalu, film ini meraih 8 penghargaan dan 12 nominasi Piala Citra dan dinobatkan sebagai film terbaik Indonesia. Sebelumnya, film ini telah memenangkan Asian Pacific Screen Award sebagai film terbaik dan telah mengikuti berbagai ajang festival internasional di Venesia. Ya, sebuah film garapan Gari Nugroho ini diperankan oleh beberapa pemuka seni Indonesia. Sujiwo Tejo salah satunya. Berkisah mengenai lika-liku kehidupan seorang bernama Wahyu Juno yang merupakan adaptasi kisah hidup seniman Indonesia yang bernama Rianto. Jalan cerita film ini cukup panjang, bersetting pada tahun 1980-an hingga tahun 2000-an. Garin sang sutradara mencoba menggambarkan kondisi masa lalu sefaktual mungkin. Berbagai permasalahan terjadi, bermula dari gesekan antar kepentingan, baik dari permasalahan ekonomi, politik, sosial yang akhirnya harus mengorbankan budaya. Ya, sebuah film yang syarat akan paradigma dan budaya Jawa. Terlihat seorang laki-laki berbahasa Jawa kental berbicara. Laki-laki itu bernama Wahyu Juno. Dengan piwai, ia menceritakan bagaimana kehidupannya di masa kecilnya dahulu. Ia merecall kenangan yang sangat ia rindukan. Masa-masa di mana ia tumbuh menjadi sosok dirinya saat ini. Pong deng pong jur pong deng pong. Ia memperagakan suara sang ayah yang memanggil Juno kecil untuk pulang. Juno kecil menyahut suara ayahnya itu dan berlari masuk ke dalam rumah. Meski hidup sederhana, Juno kecil harus melihat realita kehidupan dunia yang sesungguhnya. Tidak seperti anak-anak pada umumnya. Juno sedari kecil hanya hidup bersama dengan ayahnya di sebuah gubuk yang beralaskan tanah. Kala itu, terlihat Juno tengah bermain di sebuah hutan. Ia mencari bebatuan yang berlubang. Setelah menemukannya, langsung saja ia kencingi lubang di batu itu. Kehidupan dari dalam batu muncul ke permukaan. Seekor serangga pun keluar dari lubang. Si kecil Juno menangkap serangga tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik. Dari kejauhan ia mendengar suara teriakan seorang laki-laki disertai suara gemercik air sungai. Di sana ia melihat ayahnya tengah memukuli air sungai sambil berteriak histeris. Juno tampak ketakutan melihat hal itu. Ia pun bergegas kembali ke rumahnya. Walang goreng. Serangga yang digoreng dan ditusuk pada tusukan sate ini adalah makanan yang cukup populer di tanah Jawa. Orang Jawa percaya bahwa santapan lezat ini dapat menggugah gairah dan menambah stamina dalam bekerja. Selesai digoreng, Juno menjajakan makanan itu kepada siapapun yang melintas di pinggir jalan raya. Ya, makanan ini cukup populer di Gunung Kidul. Adegan berganti. Terlihat seorang perempuan bergaun biru berjalan menyusuri pasar. Ia mengamati burung-burung yang terperangkap di dalam sangkar. Ternyata sedari tadi Juno tengah memperhatikan perempuan tersebut. Juno pun membututinya hingga sampai ke sebuah rumah. Dari lubang kayu, Juno mengintip aktivitas di dalam rumah tersebut. Ia melihat banyak penari yang sedang berlatih di sana. Tiba-tiba, seorang guru lengger Parubaya menarik baju Juno dan membawanya ke dalam rumah. Juno yang kepergok mengintip diinterogasi oleh laki-laki itu. Juno hanya tertunduk malu bersimpuh di depan guru lengger dan disaksikan oleh perempuan berbaju biru yang dia ikuti dari pasar. Pria Parubaya itu tampak senang setelah mendengar nama Wahyu Juno. Ia pun menjelaskan arti dari nama itu. Nama Wahyu Juno menunjukkan dua sisi yang berbeda di antara Wahyu dan Arjuna. Ya, Arjuna adalah seorang pangeran tangguh dalam Wiracarita Mahabharata. Sedangkan Wahyu berarti sebuah petunjuk atau ilham, yang kali ini digambarkan dalam sosok anak yatim rapuh lagi lembut hati yang berjuang untuk memecahkan rahasia jati dirinya sendiri. Guru lengger itu melihat perawakan Juno yang halus, tenang, dan gemulai.
Ia pun mulai bertanya, apakah Juno bisa menari lengger? Juno pun menggelengkan kepalanya. Guru lengger menjelaskan arti dari kata lengger. Lengger berarti dari dua suku kata yaitu leng dan jengger. Leng berarti lubang. Ia menyingkap gaun anaknya itu dan menunjukkan lubang dari apa yang dimaksud dengan leng itu, yaitu sebuah lubang kehidupan. Oh, prejengan. Sedangkan jengger adalah benjolan merah yang ada di atas kepala ayam jago. Jengger merupakan lambang dari laki-laki yang berkuasa, seperti Arjuno. Laki-laki itu pun mengajak Juno untuk belajar menari di sanggarnya. Di suatu pagi, ayah Juno pergi berpamitan. Sang ayah berkata bahwa mungkin ia tak akan kembali lagi. Ayah Juno yang kala itu dituduh PKI tersebut terpaksa meninggalkan Juno kecil demi menyelamatkan diri dari penembakan misterius. Selama ayahnya pergi, Juno harus menyiapkan makanan sendiri dengan tungku berbahan bakar kayu. Juno yang sendirian itu memperagakan dalang yang berkisah tentang Arjuno, Satria Pandawa. Makanan sudah matang. Juno menyiapkan 2 hidangan untuk disantap bersama dengan ayahnya. Malangnya nasib Juno. Ia tak tahu jika ayahnya tak akan pernah kembali lagi untuk menemui dirinya. Ia melihat mobil yang membawa ayahnya pergi tadi pagi telah kembali, namun tidak dengan ayah Juno. Juno yang bersedih pun pergi ke sanggar tari. Ia diajari menari oleh pria parubaya itu. Juno terlihat sangat menikmati kehidupannya di dalam sanggar tersebut. Gurunya mampu membuat Juno nyaman belajar menari di sana. Pujian dan motivasi selalu disampaikan oleh guru lengger itu. Usai berlatih menari, Juno membantu menyapu halaman rumah depan gurunya. Sapunan halaman saya. Mengetahui rumah kosong, anak si guru tari mulai membuka bajunya. Ia merayu salah satu murid gurunya itu. Kemudian terjadilah hal yang mengenakan yang selalu diinginkan. Anak sang guru tari bermain enak-enak dengan murid dari ayahnya. Juno kecil mengetahui gerak-gerik mereka dan mengintip dari lubang pintu. Sang guru lengger yang mengetahui hal itu tak bisa menahan emosi. Ia bersenandung lantunan Jawa sembari mengambil celurit. Ia menyuruh muridnya untuk berbaring dan seketika itu juga ia menghabisi nyawa muridnya itu dengan kejam. Juno yang mengintip pun melihat kejadian tragis itu. Hari berlalu. Tampaknya Juno masih trauma dengan kejadian itu. Ia hanya bisa meringkuk di bawah meja ketakutan. Hingga akhirnya Tante Juno datang menjemput dan membawa Juno untuk ikut tinggal bersamanya. Yang namanya hidup itu cuma numpang ngintip urip. Pelan-pelan Juno merangkak keluar dari meja dan mengemasi barang-barangnya. Mereka pun bergegas meninggalkan desa kelahiran Juno. Dalam perjalanan, Juno melihat anak guru tarinya sedang berjalan mengiringi jenazah kekasihnya. Juno hanya bisa berdiam berlindung di punggung tantenya itu. Juno dewasa kembali bercerita pada para penonton. Ia berkata bahwa rasa ingin tahu Juno itulah yang menggerakkannya mengintip di semua lubang, mulai dari perkara kecil hingga perkara besar. Kembali lagi ke Juno kecil. Tante meminta Juno untuk memeriksa ayam miliknya. Pada saat itu, di tempat Juno tinggal ada kebiasaan untuk memeriksa apakah ayam sudah akan bertelur apa belum. Tampaknya Juno memiliki keahlian itu. Dengan sangat terampil, ia memasukkan jarinya ke lubang pantat ayam dan mencoba meraba keberadaan telur. Keahliannya itu diperoleh dari tantenya sendiri. Lambat laun, para tetangga Juno memeriksakan ayam mereka kepadanya. Hampir setiap hari Juno melakukan pekerjaan sebagai pengintip ayam telur. Ia bisa membedakan dengan mudah mana ayam yang sudah bisa bertelur dan tidak. Hari pun berganti. Juno kecil berlari menuju ke sekolah. Pulang dari sekolah, ia menyempatkan diri pergi ke pasar. Di sana, ia dimintai tolong orang-orang untuk memeriksa ayam lagi. Semua pemilik ayam berbondong-bondong mendatangi Juno hingga terlihat antrian yang cukup panjang. Hal itu membuat tantenya marah. Ia tak suka kalau Juno terus-menerus memeriksa telur ayam.
Tantenya ingin Juno lebih fokus pada pendidikan. Ia pun menghukum Juno dengan menusukkan jarum ke jari Juno hingga berdarah. Juno kecil tak menangis. Ia hanya meratap kesakitan dengan luka tusukan jarum di jarinya. Keesokan harinya, Juno tertidur di dalam kelas. Dari tangan yang terluka itu tercium bau menyengat. Juno pun dibully dan diolok oleh teman-teman sekelasnya. Ia terbangun dan disambut oleh kemarahan Pak Guru. Kapur tulis berwarna putih dimasukkan ke dalam mulutnya dan Juno dihukum untuk menulis di papan tulis. Entah apa yang dirasakan Juno, dia bukan menulis kalimat yang diperintahkan oleh Pak Guru. Namun dirinya justru menulis kata ibu. Ya, Juno yang telah ditinggal mati ibunya sedari kecil tentu sangat merindukan kehadiran sosok ibu dalam kehidupannya. Seorang guru perempuan pun masuk ke dalam kelas Juno dan langsung memeluknya. Ia sangat iba dan tak tega dengan kesedihan yang dirasakan Juno. Malam harinya satu kelas Juno berlatih menari di rumah sang guru tadi. Minggu depan akan diadakan seleksi untuk ikut lomba di kabupaten. Sementara yang lain menari, Juno hanya diam berdiri. Tampaknya Juno tak bisa mengikuti gerakan tari dan butuh latihan tambahan. Setelah teman-temannya pulang, Juno dilatih privat oleh guru tari itu. Namun, Juno masih tak mau menirukan gerakan tari dari ibu guru itu. Melihat Juno tertunduk kaku, bu guru justru membuka bajunya. Ia merayu Juno untuk menyentuh dadanya. Si kecil Juno malu-malu tapi mau. Namun naas, kejadian itu kepergok oleh warga kampung. Bu guru tadi dituduh mencabuli Juno. Ia diarak keliling kampung oleh warga dengan kondisi baju yang terbuka. Kejadian itu memberikan trauma baru bagi Juno. Hingga akhirnya tante Juno terpaksa menyerahkan Juno kepada pamannya. Dengan membawa radio usang, Juno pun pergi meninggalkan tante kesayangannya itu. Usah dikau bimbang akan rahasia ini. Juno dewasa kembali menjelaskan kepada penonton, sepeninggal ayahnya ia harus mengurus dirinya sendiri. Segala pengalaman masa kecilnya itu yang terus ia bawa di dalam tubuhnya. Ketika ia bisa mengekspresikannya ke dalam sebuah tarian, itu adalah hal terindah bagi Juno. Juno kini telah remaja. Ia membantu pamannya yang berprofesi sebagai seorang penjahit. Juno disuruh untuk mengukur panjang badan klien pamannya tanpa menggunakan alat meteran. Menurut pamannya, hal itu sudah menjadi ciri khas dari tempat jahitnya. Hingga datang seorang klien bertubuh kekar dan bertato yang ingin menjahit baju pengantin. Juno memperhatikan setiap lekuk tubuh dari kliennya itu. Ia pun segera mengukur panjang badan laki-laki itu. Meski Juno sudah fasih dalam mengukur, tapi ada satu bagian yang salah. Paman segera membetulkannya dan terus mengajari Juno agar semakin mahir. Ning siji sing isih salah. Sak engko. Malam harinya, pamannya tertidur di kursi jahitnya. Sebagai anak yang baik, Juno merawat pamannya itu sepenuh hati. Juno kembali bekerja dan menyelesaikan baju pengantin pesanan dari kliennya itu. Hari berganti. Pagi itu Juno mengantarkan baju pengantin yang sudah jadi. Ia sampai di sebuah sanggar latihan tinju. Tampaknya kliennya itu adalah seorang petinju. Si Juno yang sudah remaja terpikat dengan karisma sang petinju bayaran itu. Ia memperhatikan setiap apa yang petinju itu lakukan. Setelah membersihkan diri, petinju itu didatangi dua orang pria yang mengancam akan merobohkan sanggar tinjunya. Orang itu memaksa si petinju untuk memenangkan pertandingan. Namun, si petinju tak mau ambil pusing dan meninggalkan kedua orang itu. Juno melepas bajunya dan ia mengeringkan tubuh si petinju yang basah itu menggunakan baju miliknya. Meski bagi si petinju hal itu biasa, namun tidak dengan Juno. Ia merasakan suatu hal yang luar biasa mendebarkan. Semenjak dari pertemuan itu, Juno sering menemui si petinju di sanggar. Dengan sabar, Juno mendampingi dan membantu sang petinju latihan. Tampaknya ini kali pertama Juno jatuh hati. Di sela-sela latihannya, si petinju itu pun curhat tentang hidupnya pada Juno.
Ia pun menceritakan kisah hidupnya yang bermula sebagai seorang petani yang kemudian bekerja sebagai target latihan petinju. Ia rela menjadi samsak hidup bagi para petinju. Hingga akhirnya dia berhasil menjadi seorang petarung. Sebagai anak pertama, si petinju itu merasa tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ia dituntut untuk bekerja keras dari kecil hingga dewasa. Dari kecil aku selalu dengar, tanggung jawabmu gede, Le. Juno hanya bisa terdiam dan dengan sabar mendengarkan semua curhatannya petinju itu. Hari berganti, Juno masih setia menemani sang petinju berlatih. Sembari mencuri pandang dan curi kesempatan, Juno mencerahkan segala perhatiannya pada si petinju itu. Bagi si petinju, Juno sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Ia mengajak Juno bermain dan bercanda seperti saat ia masih kanak-kanak. Juno terbuai dengan nuansa romantis satu arah. Hingga akhirnya Juno tak bisa menahan gelora di hatinya. Kala itu hujan badai. Juno mencium sang petinju yang tertidur di dalam becak yang mereka tumpangi. Hari pertandingan pun tiba. Sang petinju beberapa kali memandangi foto calon istrinya itu dan menciumi foto tersebut. Sedangkan Juno masih setia mendampingi dan membantu menyediakan segala keperluan petinju itu. Sebelum memasuki ring tinju, ia berpesan kepada Juno untuk mengemasi semua barang-barangnya. Ia berencana untuk melamar calon istrinya itu setelah pertandingan usai. Juno mengiyakan permintaan si petinju itu. Pertandingan pun dimulai. Di pertandingan itu terlihat si petinju banyak mengalah. Ia seperti sengaja untuk kalah. Hingga akhirnya ia benar-benar kalah dari pertandingan dan kembali ke sanggar untuk segera pergi melamar kekasihnya. Ketika mereka bersiap-siap, Juno tiba-tiba disekap oleh orang tak dikenal. Si petinju itu pun dicekik lehernya dan diseret masuk ke dalam sanggar. Rupanya, dua orang yang mengancam itu datang lagi. Kali ini mereka datang untuk melakukan pembalasan atas kekalahan si petinju. Gara-gara kowe ngalah, terus ku kalah ukeh. Mereka menuntut balas dan meminta untuk menjual salah satu ginjal si petinju. Akhirnya, operasi dilakukan dan ginjal sang petinju pun diambil lalu dijual untuk ganti rugi atas kekalahan taruhan. Sementara itu, Juno kembali melakukan rutinitasnya seperti biasa. Ia menyeka kaki paman menggunakan air hangat. Pagi itu terasa sunyi. Sang paman mengatakan bahwa usianya sudah akan selesai. Paman pun mengizinkan Juno untuk pergi kemanapun yang ia inginkan dan menjadi siapapun yang ia mau. Pamannya itu menyadari bahwa kematian akan membuat Juno bersedih. Riwayat keluarga besar Juno memang penuh dengan kenangan traumatis. Paman menjelaskan bahwa ayah Juno sering berteriak di sungai karena trauma dengan masa kecilnya. Sewaktu kecil, ayah Juno melihat keluarga besarnya dibantai di sungai itu. Ayah Juno juga dianggap sebagai dalang partai itu dan dituduh sebagai anggota pada kejadian 1965. Dari tuduhan itu, anggota keluarga yang tersisa justru diasingkan oleh warga. Ternyata, ayah Juno memilih lari meninggalkannya dan bekerja di pulau seberang. Paman berpesan kepada Juno bahwa semua trauma itu adalah bagian dari hidup. Tapi Juno harus mencintai badannya sendiri. Berkali-kali Juno memanggil pamannya itu. Namun ia tak menjawab. Tangis Juno pun pecah. Sekali lagi ia harus melihat kematian orang terkasihnya di depan mata. Sepeninggal pamannya, Juno pergi meninggalkan rumah itu entah kemana. Juno pergi membawa mesin jahit pemberian sang paman. Dalam perjalanan menuju antah berantah, Juno bertemu dengan kelompok seni tari Lengger. Setelah mereka tahu Juno bisa menjahit, mereka pun mengajak Juno untuk bekerja bersama mereka. Mereka mengatakan bahwa Juno bisa membuat seragam tari dan menyediakan kelengkapan atraksi. Cari kosan baru. Bisa jahit tak? Melo aku jahit kelambine lengger-lengger, pasti laris. Juno pun akhirnya bergabung dengan kelompok tari tersebut. Juno dewasa kembali muncul di layar kaca. Dengan menggunakan pakaian wanita, ia berkata bahwa tubuhnya adalah bagian dari alam. Ibu Juno pernah berkata bahwa Juno adalah senja, di mana ia lahir di antara waktu siang dan petang, di mana kemistisan dan keindahan itu melebur.
Juno dewasa menyesal tidak menjaga tubuhnya dengan baik, sehingga tubuh moleknya itu justru menimbulkan sebuah bencana. Juno telah beranjak dewasa. Ia melanjutkan hidupnya bersama dengan kelompok tari reog. Ia kembali berlatih menari. Juno menari dengan lemah gemulai seperti penari perempuan asli. Di sela-sela latihan menari, ia menjahit pakaian pesanan dari para penari lain. Memori dalam otaknya mulai merekol kejadian masa lalu. Trauma yang ia bawa menggerakkan tubuhnya untuk melakukan hal yang menyakiti dirinya sendiri. Hasratnya dalam mengenang nuansa masa kecil terus mendorongnya untuk melukai jari-jarinya itu. Ya, Juno menusuk jarinya sendiri menggunakan jarum mesin jahitnya. Hari berganti, pemilihan umum semakin dekat. Terlihat dua orang perangkat desa tengah melakukan ritual. Mereka melakukan ritual itu atas mandat dari Bupati dan Pak Dukuh. Dengan sebilah bambu, mereka mengucapkan mantra dan menabur garam. Oh iya, sing ora mangan ki rakyat, ora demit wae sing dipakani. Malah protes ning aku toh. Mereka harus menghitung hingga hitungan ke-20 dan bambu berhenti di rumah Juno. Lagi-lagi, Juno harus melayani keinginan dan hajat orang lain. Ia dibawa ke rumah Bupati dan dipaksa untuk melakukan ritual sakral. Ritual yang dilakukan itu merupakan strategi politik untuk memenangkan pemilu. Istri Bupati mengancam Juno, jika Juno tak mau melakukannya, maka kelompok tari reognya akan diusir dari desa itu. Dengan sangat terpaksa, Juno mencoba untuk melakukan ritual tersebut. Terlihat cobek berisi menyan putih dan tulang diserahkan ke Juno. Juno pun mulai mengoleskan menyan itu ke burung Pak Bupati. Belum sempat mengenai itu, Juno berlari kencang dan meninggalkan Bupati itu. Si ibu pengurus kelompok tari Lengger masuk ke dalam rumah. Ia marah kepada Juno karena kelompok tarinya kembali diusir dari desa itu. Mereka pun pergi ke desa seberang sungai. Meski begitu, mereka diundang oleh Bupati untuk mengadakan sebuah pementasan. Hari pementasan pun tiba. Juno mendapatkan peran sebagai Lengger. Ia berdandan sebagai seorang penari perempuan. Ia pun menyiapkan minuman untuk sang bupati dan meletakkan minuman itu di meja depan. Tampaknya Pak Bupati sudah mulai jatuh cinta dengan Juno. Pasca kejadian ritual itu, Bupati itu secara diam-diam menggenggam tangan Juno dan Juno segera melepaskan tangan Bupati tersebut. Untuk menyelamatkan diri, Juno ikut tinggal di rumah penari Warok. Sebut saja Pak Warok. Pak Warok ini tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil berlantaikan tanah. Di rumah itu, Juno memasak dan berlatih menari. Sementara itu, Bupati yang mengetahui Juno tinggal di Pak Warok marah besar. Ia merasa cemburu dengan Pak Warok itu. Aku wis wegah kelangan meneh. Bupati pun memberikan mandat kepada bawahannya untuk menghabisi nyawa Pak Warok. Pagi harinya, lagi-lagi Juno kepergok sedang melukai jarinya. Pak Warok yang melihat itu memarahi Juno. Ia mengatakan bahwa sebagai manusia tak boleh menyakiti tubuhnya sendiri. Nama Arjuno yang diberikan pada Wahyu Juno itu melambangkan kekuatan. Setiap tokoh sakti dalam wayang selalu memiliki tubuh halus dan lembut. Pak Warok kemudian meminta Juno untuk membuat sarung yang di dalamnya tergambar tokoh Arjuno, Destar, dan Kampuh. Dengan sarung itu, Pak Warok telah menganggap Juno seperti anaknya sendiri. Juno mulai membuat sarung dari kain berwarna putih. Juno membuatkan ayahnya itu sarung batik yang penuh makna. Entah hasrat apa lagi yang ada di dalam hati Juno, malam itu Juno telanjang bulat tidur di samping Pak Warok. Mungkin Juno rindu dengan kehangatan tubuh dari ayah kandungnya sendiri. Di tempat yang berbeda, istri Pak Bupati tampaknya cemburu dengan sikap suaminya. Ia menyadari bahwa suaminya sudah tergila-gila dengan Juno. Yang dilakukan Bupati ketika menggenggam tangan Juno merupakan kesalahan fatal. Istri Bupati itu takut jika suaminya kalah dalam pemilu nanti. Juno berlatih menari bersama dengan Pak Warok. Kali ini Juno memainkan tari gemblak. Hingga setting tempat pun berpindah ke ladang jagung. Terlihat di sana Juno mengintip kerumunan di tengah-tengah ladang. Terlihat Pak Warok yang membawa cerulit masuk ke dalam sarung bersama dengan salah satu orang pemuda. Dalam tradisi, untuk menyelesaikan masalah akan dilakukan pertarungan di dalam sarung.
Pak Waro pun mulai melibas lawannya itu hingga mati. Juno yang melihat kejadian itu pun berlari menuju ke tempat pemandian umum. Ia berteriak histeris sambil memukul-mukul air. Pak Waro yang mengetahui hal tersebut langsung memeluk dan berjanji bahwa tidak akan ada lagi pertumpahan darah. Hari pemilu semakin dekat. Karena Juno gagal menyelesaikan ritual, ia dan kelompok tari terpaksa harus diusir dari kota tersebut. Mereka pun akhirnya berpencar. Pak Waro mengantar Juno dan melepas kepergiannya. Juno dewasa kembali hadir berbicara kepada penonton. Ia berkata bahwa di setiap pementasan ia selalu membayangkan ibunya dan masa kecilnya. Meskipun sudah dewasa, ia terus mengulang pengalaman-pengalaman tak terlupakan dalam hidupnya. Seperti ketika ia menemukan celah, maka ia yakin bahwa ada cerita perjalanan hidup yang baru. Juno berada di dalam mobil pergi entah kemana. Ia menikmati segala tragedi yang terjadi dalam perjalanan hidupnya, masih dengan radio dan wayang Arjuna. Juno kini telah siap menerima tantangan baru dan menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Dan film pun selesai sampai di sini. Menurut Bang Supe, film ini berhasil menguras emosi penontonnya. Sebagai penonton, kita diajak untuk berinteraksi dengan tokoh utama. Selain itu, penonton juga dibawa masuk ke dalam suasana film. Seolah-olah penonton juga merupakan bagian dari kisah perjalanan Juno. Kisah dalam film ini hanyalah sepenggal dari ribuan episode kehidupan. Kisah perjalanan penuh liku-liku dalam pencarian jati diri. Kejadian traumatis yang dialami Juno itulah yang membentuk karakter dan pribadinya saat itu. Ketika Juno belum menyadari traumanya, ia akan terus menyiksa diri dan bahkan menjalani cinta terlarang. Namun, ketika ia sudah menemukan jati dirinya, maka ia bisa menjalani hidup lebih baik. Juno berpindah dan memulai ulang cerita hidup di tempat yang baru. Entah dengan pengalaman pahit atau manis yang akan ia alami. Ya, di akhir cerita ditunjukkan dua sisi yang berbeda. Istri bupati mendapati dirinya yang kesepian. Meski suaminya menang, namun jiwanya tetaplah sepi. Sedangkan Juno, meski dirinya kalah diusir dari desa dan terus mengubur semua cerita di desa itu, Juno yang sendirian tak pernah merasakan sepi. Ya, film ini sangat layak untuk ditonton sendiri. Kalau sama keluarga mungkin gak begitu layak. Terima kasih dan sampai jumpa.